Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini ada berita yang tidak mengejutkan ya. Di sini yaitu Fadlizon disebut Ahmad Dhani akan menjadi calon Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, apakah Anda kaget? Ya pasti tidak kaget lah. Ya karena siapa lagi kalau bukan Fadlizon ya. Di sini Fadlizon juga dari Partai Gerindra dan kemungkinan juga menteri-menteri dari Gerindra kemungkinan akan mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dari partai-partai koalisi Indonesia Maju. Menurut saya seperti itu. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Kalau nanti Fadlizon kebetulan jadi menteri, teman-teman di PSI dan Projo pasti bangga. Berkat kalian orang seperti ini bisa jadi menteri, luar biasa. Ahmad Dhani sebut Fadlizon calon Menlu RI. Begini kata Gerindra. Kalau kita lihat ya pada pengamat, di sini bahkan juga menyebut setidaknya yaitu Menlu di sini harus non partai. Di sini viral Prabowo angkat Susmi Dasko dan Fadlizon jadi Mendagri dan Menlu, pengamat harus non partai. Nah, tetapi memang yaitu pemilihan jadi menteri di sini hak prerogatif dari presiden ya, presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Entah besok seperti apa, yang jelas menunjuk menteri itu hak prerogatif. Entah di sini Menlu misalnya Fadlizon, ya menurut saya juga tidak masalah. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu putusan MK, MA, kita juga legowo saja. Apalagi Fadlizon diangkat menjadi menteri. Pasti masyarakat juga akan legowo ya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya di sini itu Ahmad Dhani sebut Fadlizon calon Menlu RI. Apakah ini sebatas guyonan atau memang beneran? Di sini politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani mengucapkan selamat ulang tahun kepada Waketum Gerindra Fadlizon. Dalam ucapan selamat itu Ahmad Dhani menyebut Fadlizon sebagai calon Menteri Luar Negeri periode mendatang. Ucapan itu disampaikan Ahmad Dhani dalam unggahannya di akun Instagram seperti dilihat pada Senin 3 Juni. Ia menggugah foto Fadlizon. Happy Milad 52 calon Menlu RI 2024-2029, tulis Ahmad Dhani. Saat dihubungi, Ahmad Dhani menilai Fadlizon cocok menjadi calon Menlu. Dia menganggap Fadlizon memiliki pengalaman dan jam terbang yang layak untuk menduduki kursi Menlu. Cocoknya begitu, Fadlizon layak jadi Menlu, kata Ahmad Dhani. Pengalaman dan jam terbang. Ya, di sini kayaknya sih opini dari Ahmad Dhani ya. Tetapi biasanya kan dia juga dari kader Gerindra ya. Kemungkinan juga mendapat bocoran sedikit lah, yaitu tentang menteri-menteri di kabinet dari Pak Prabowo Gibran. Ya semua bisa saja, yaitu di sini Ahmad Dhani tiba-tiba dipilih menjadi menteri. Semuanya bisa terjadi di sini. Nah, dari sini bahkan saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Agus, ngeri ex-bos Fadlizon korupsi justru jadi oleh pembangunan. Ya sangat menggelitik sekali ya. Di sini pada tanggal 30 Mei 2015 yang lalu. Ya di sini dari Rakes Online, nggak perlu tes cara bedain oplas dengan digebukin. Di sini dari Noar, bodoh amat, bahkan si Kodari jadi menteri agama sekalipun bodoh amat. Kenapa Menlu? Mendagri dong biar punya power di dalam. Di sini dari Jens, kelihatannya dia sakit. Lama nggak nongol, nyinyir di medsos, lihat badannya jadi kurus gitu. Wow, simpatisan DTI Ahmad Dhani menteri ya. Nikmati jalan-jalan ke 194 negara dong bu, dibayarin rakyat asik. Wah, jika bener si Song diangkat jadi Menlu, jangan-jangan hari-harinya keluyuran terus nih. Bisa-bisa setahun 400 hari berada di luar negeri. Sini dari Edison, sebagai masih kader anggota PSI, gua paling depan pasti menolak si buntel. Biarpun para petinggi PSI mendukung, tapi gua jelas tidak bangga terhadap si Song. Menlu Song menteri lucu-lucuan. Ya, tetapi tidak masalah lah. Pada waktu lalu juga putusan MK dan bahkan saat ini kejutan MA, kita juga tidak masalah dan juga legowo. Apalagi dengan diangkatnya Fadlizon. Menurut saya juga keren, pengalamannya juga sangat banyak di DPR RI. Jadi ya tidak masalah lah. Dari sini yang membuat saya penasaran, di sini harus non partai. Di sini viral Prabowo angkat Susmi Dasko dan Fadlizon jadi Mendagri dan Menlu. Nah, di sini pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran capres terpilih periode 2024-2029. Karena itu kini viral di medsos susunan kabinet Prabowo. Oh, itu yang pada waktu lalu ya.
Jika dilihat ada sederet nama beken yang masuk seperti pengacara kondang Hotman Paris, berkat kerja kerasnya membela Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi, Hotman diganjar jabatan Wakil Menkumham mendampingi Yusril Samahendra. Apakah itu benar? Tentu hanya Prabowo Gibran yang tahu. Pada waktu lalu juga kayaknya sudah dikomentari tidak benar ya. Namun yang patut disorot adalah 3 orang nama yang akan mengisi posisi Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri Menlu, dan Menteri Pertahanan Menhan. Sebab ketiga menteri itu memiliki posisi yang sangat penting. Jika presiden dan wakil presiden berhalangan, maka merekalah yang menjalankan pemerintah sementara. Karena itu posisi ketiganya harus diisi orang non-partai. Ini yang menjadi syarat utama. Akan tetapi berdasarkan susunan kabinet Prabowo Gibran yang beredar di medsos, posisi Mendagri dan Menlu justru diisi oleh kader Gerindra, yakni Sufmi Dasko dan Fadlizon. Untuk lebih tepatnya, berikut ini adalah susunan kabinet Prabowo Gibran di medsos. Ya, seperti itulah. Jadi di sini pada waktu lalu memang ada selebaran ya, yaitu nama-nama menteri di kabinet Prabowo Gibran, dan di situ juga sudah ditanggapi ya, itu tidak benar. Entah siapa yang pertama menyebarkan yaitu susunan menteri Pak Prabowo Gibran pada waktu lalu. Nah, tetapi yang menurut saya sangat keren Fadlizon di sini menjadi menteri akhirnya. Ya memang perjuangan Fadlizon pada waktu lalu saat ini ya sudah merasa lega lah, kemungkinan sekarang digajar menjadi menteri. Ya semoga saja benarlah apa yang dikatakan Ahmad Dhani. Apakah Ahmad Dhani di sini keceplosan atau seperti apa, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas dari berita di sini Ahmad Dhani menyebut Fadlizon calon Menlu RI. Tapi menurut saya ya biasanya benar adanya sih. Biasanya pasti akan dapat bocoran-bocoran pastinya. Nah, dari sini kita lanjut lagi komentar-komentarnya seperti apa. Di sini dari Didik ngomongin yang belum pasti adalah ketololan. Keren sekali. Pak Fadlizon jadi Menlu setelah cukup lama tidak jadi berita di medsos. Sejarah baru. Di sini dari tukang kuli ogah biar daya bisa tebus pasar LN. Waduh, gini amat ya calon Menlu, ikan buntal. Ya memang sederet kontroversi juga pada saat lalu memberitakan tentang Fadlizon, mulai dari ya setidaknya membela teroris daripada Densus. Pada waktu lalu juga ya banyak lah, padahal pada waktu lalu juga sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, sering banget. Dan bahkan ketika Pak Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan, sudah berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Fadlizon pada waktu lalu juga sering kali terlihat mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Entah, tetapi saat ini juga Fadlizon sudah jarang men-tweet, sudah jarang terdengar di media-media pemberitaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul nama Fadlizon akan menjadi Menteri Luar Negeri. Di sini bocorannya dari Ahmad Dhani. Tetapi setelah saya baca beritanya sih kayaknya opini dari Ahmad Dhani ya. Menurutnya itu Fadlizon pantas karena banyak pengalaman dari Fadlizon di sini. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa. Tetapi yang jelas saya berharap semoga di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.